Selamat pagi, saudara dan saudari, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali, dan biarlah Anda semua sungguh-sungguh bisa merasakan kesukacitaan yang natural, kesukacitaan yang muncul ketika Anda meresapi nafas, bersyukur atas anugerah kehidupan yang Anda terima. Kita punya acara spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lucu dari Anda. Ya, jadi ini judul acaranya adalah Anda bertanya, SHD menjawab. Ya, nanti ujungnya adalah Anda puas, saya lemas ya. Karena pertanyaannya ini sungguh lucu ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini dari Pak Rustam. Bagaimana cara memperbaiki atau mengetahui teknik hening itu sudah benar atau salah? Karena kadang-kadang kami sudah anggap benar, ternyata masih salah. Justru itulah Pak Rustam, Anda itu belajar tentang keheningan di Persaudaraan Matahari. Belajar kepada ahlinya, belajar kepada maestronya, yang bisa memberi umpan balik kepada Anda, apakah yang sudah Anda jalankan sebagai keheningan itu, caranya sudah tepat atau belum. Karena pada faktanya, banyak orang itu merasa sudah bisa hening. Merasa yang dilaksanakannya sebagai cara hening itu sudah benar, padahal kenyataannya belum. Ya, makanya juga di Persaudaraan Matahari itu, saya sebagai pembimbing Anda, dibantu dengan para pamomong, para leader, itu selalu mengevaluasi apakah kualitas hening Anda itu sudah memadai atau belum. Anda boleh saja merasa, oh saya udah bisa hening, gampang gitu ya. Tapi kualitas hening Anda cuma 0,3%, 0,5%, maksimal 1%. Ya Anda berdusta namanya. Anda bukan hening, tapi Anda itu gaya-gayaan hening. Ya, gitu. Jadi, ya supaya tahu bagaimana caranya, ya Pak Rustam tanya dong. Kalaupun nggak ditanya, kita pasti ngasih tahu. Karena kita tidak akan membiarkan pembelajar itu nyasar. Merasa benar padahal salah. Merasa tercerahkan padahal kagak. Ya, begitu. Jadi kita karena sudah terlatih, sudah hidup dengan rasa sejati, secara sederhana akan mengerti. Ya. Anda itu hening atau tidak. Bahkan ketika Anda pura-pura merem begini, kita tuh tahu kok Anda itu ngelamun atau malah mikirin apa gitu ya. Tahu gitu. Nah, komunikasi kita pakai angka untuk memudahkan saja. Jadi kita ngasih angka kualitas keheningan supaya itu menjadi umpan balik Anda. Kalau Anda dikatakan kualitas heningnya belum sampai 5% ke atas, sudahlah, itu berarti Anda belum bisa hening dengan sungguh-sungguh. Anda masih spano, ya, begitu. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Paulus Boli. Bagaimana jiwa bisa ada di dalam sperma? Ini adalah jawaban yang kalaupun saya ungkapkan, Anda pasti juga tidak akan bisa membuktikan kebenarannya. Lawang Anda juga kebanyakan nggak ngerti kan bagaimana memverifikasi hal-hal seperti ini. Tapi ya ini untuk memuaskan hasrat intelektual Anda, nggak apa-apa lah ya. Saya baik hati dan suka menolong. Jadi ya oke, saya jawab ya. Gini. Jiwa itu adalah realitas non material. Dia ada di dimensinya masing-masing sesuai dengan tingkat kesadarannya. Jadi saya harus tegaskan bahwa jiwa yang terlahir di bumi ini punya latar, punya asal beda-beda. Ada yang di dimensi sangat luhur. Ada di alam cahaya. Ada di alam penantian, dan sebagian tentu saja ada di alam bawah ya. Nah, jiwa-jiwa ini kemudian akan punya skenario pembelajaran lanjutan dengan lahir ke bumi. Bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana prosesnya. Nah, di sini Anda harus mengerti bahwa memang ada tanda kutip ya, gerbang, portal antara dimensi yang non material dengan dimensi material. Agar jiwa ini bisa kemudian menjadi manusia,
dia harus dibungkus. Dibungkus dengan apa? Ya dengan badan. Bagaimana badan ini tercipta? Ada prosesnya. Sebelum Anda punya badan ini, ya Anda tadinya kan cuma punya jiwa. Nah, bagaimana badan ini membungkus jiwa Anda? Ya dia mulai dari satu zigot. Zigot yang nanti bertumbuh kembang menjadi embrio. Embrio menjadi janin. Janin kemudian menjadi bayi. Ini bicara tentang bagaimana realitas yang tadinya bersel satu berkembang biak selnya sehingga dia menjadi sel yang sangat banyak, sehingga pada saat ini Anda punya miliaran sel yang membentuk tubuh Anda. Nah, bagaimana mekanisme zigot ini kemudian berisi jiwa? Saya coba merenungkan ini lama ya, sehingga saya punya kesimpulan. Nah, supaya Anda bisa mengerti gini. Kalau di Jawa ya, itu ada tradisi. Kalau orang mau bikin anak, itu dia manekung dulu. Dia hening dengan sungguh-sungguh. Dia, ya bahasa yang umumnya adalah berdoa. Agar yang datang menjadi anaknya, itu adalah jiwa yang berkualitas. Jiwa yang berbobot. Ya. Makanya ada istilah nanti bobot, bibet, ya. Dan seterusnya itu ya. Nah, kalau orang telah menjalankan satu ritus tertentu, ya orang-orang tua dulu bilangnya ini laku prihatin gitu ya. Kadang dengan puasa juga. Itu nanti pada satu titik ada semacam sinyal, ada cahaya yang meluncur lah. Nah, itu sebetulnya sebuah ilustrasi bagaimana jiwa yang tadinya ada di dimensi lain, dimensi non-materi, itu masuk ke dalam sperma. Sperma itu kan kalau keluar, itu kan punya banyak sel ya, nggak cuma satu sel. Nah, saya harus katakan bahwa itu tidak semua sel itu ada isinya, tidak semua sel itu ada jiwanya. Nanti sel yang kemudian akan membuahi si ovum, berdasarkan riset yang terbaru, itu bukan sel yang paling cepat, yang paling kuat, tetapi sel yang dimaui oleh si ovum itu. Ya, jadi dengan proses ini nanti sel sperma yang berisi jiwa itu, yang sesuai dengan hasil tirakat orang tuanya ini yang nanti akan membuahi si ovum, membuahi ya sel telur yang ada di kandungan ibu, sehingga nanti terjadilah zigot itu. Nah, biasanya si ibu juga menyiapkan wadah, menyiapkan ovum ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya kalau orang zaman dulu ya begitu tirakat, kadang puasa juga gitu ya. Nah, kalau pakai mekanisme sekarang ya nggak usah terlalu rumit ya. Pokoknya kalau Anda mau bikin anak, hening yang benar, hening yang serius. Bikinnya juga harus serius, jangan sambil bercanda. Ya boleh ya bercanda ya. Boleh ya. Kalau sepaneng nggak jadi nanti ya. Maksudnya kalau mau bercanda, bercandalah dengan serius. Bercanda dengan keheningan ya. Aduh. Gitu. Ini Pak Boli memang mau bikin anak lagi, Pak. Ya, jadi ini buat Anda yang mau bikin anak. Heninglah sebelum Anda membuat anak itu. Agar jiwa-jiwa yang agung itu bisa memilih Anda sebagai wadah kelahirannya ke bumi ini. Ya. Ini proses bagaimana membaur antara yang imaterial dengan yang material. Gitu ya. Dan kalau nanti si jiwa ini sudah diwadahi oleh sel sperma, kemudian diwadahi lagi oleh ovum jadi zigot gitu ya. Nah, ini kan bibit namanya. Ya, Anda harus betul-betul proses ketika dia ada di gua garba ibu. Itu ya banyak diberkati. Ibunya jangan stres. Bapaknya jangan ngawur. Nah, ketika dirawat dengan baik, dididik dengan baik semenjak di kandungan, ya otomatis si bibit manusia ini itu akan bertumbuh dengan selaras. Ya, itu begitu caranya ya. Gitu. Yang masih belum jelas bisa khusus private sama saya lah ya. Gitu. Tolong nanti hubungi admin.
Baik, ini 3. Bapak Made Sukadana. Apakah zaman berubah dengan sendirinya mengikuti gerak semesta, atau ada campur tangan manusia seperti laku keheningan yang dilakukan oleh para spiritualis? Gini, jelas zaman itu ya berubah. Maksudnya adalah ya, kemarin tahun 2022, sekarang 2023, ya jelas ada perubahan. Tetapi kemana arah perubahan ini tergantung dari manusianya dong. Kalau kebanyakan manusia itu sibuk menebangi hutan, ya, sibuk menistakan pepohonan, apa yang akan terjadi? Planet ini akan kering kerontang. Tapi dibalik, kalau semakin banyak orang yang mencintai sungai, mencintai tanah, mencintai hutan, apa yang terjadi? Bumi akan lestari, bumi akan hijau. Kalau banyak manusia ini kemudian memilih untuk menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, apa yang akan terjadi? Hidup kita akan dipenuhi dengan aura gelap. Tapi bagaimana kalau semakin banyak orang yang konsisten dalam keheningan, menebarkan kasih, menebarkan kesukacitaan, ya dunia akan berubah. Dunia akan betul-betul penuh dengan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana dari Kali Yuga nanti berubah menjadi Satya Yuga, itu tergantung kita. Nggak ujuk-ujuk Tuhan yang membuat, udahlah pokoknya terserah manusianya kayak apa, yang pasti nanti jadi Satya Yuga. Ya nggak begitu. Kalau Anda nggak bekerja, ya sampai kapan juga tetap Kali Yuga. Kalau nggak sungguh-sungguh bertransformasi, sampai kapanpun juga tetap zaman kegelapan. Kita harus bekerja, harus berubah, ya. Oke, tuh kan 3 pertanyaan ini saya lemes, ya. Aduh. Stop dulu ya, nanti kita sambung. Saya mau minum dulu supaya kuat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda.